Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka sabilahu ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat maghrib, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, masih di bab tentang zuhud dan wara'. Tepatnya di hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini membahas tentang majaa fi tasyabbuh, tentang menyerupai, menyerupai suatu kaum. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Walaupun hadis ini ada di antara ulama yang melemahkan, seperti Imam Ahmad yang mengatakan hadisnya ini tidak kuat. Juga Ibnu Ma'in mengatakan hadisnya dhaif, Imam Nasa'i dan yang lain. Di akhir pembahasan tentang derajat hadis ini juga Imam Al-Iraqi mengatakan isnadnya sahih. Kemudian Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Dari jalur sahabat yang bernama An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Ibnu Umar ini adalah namanya Abdullah bin Umar. Jadi kalau antum dengar Ibnu Umar, namanya adalah Abdullah bin Umar, cuman disebutnya Ibnu Umar, yaitu anaknya sahabat Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna, dengan redaksi yang lain, bukan termasuk golongan kita man tashabbaha bi ghairina, bukan termasuk di antara golongan kita orang yang menyerupai dengan selain kami. Jadi ada riwayat lain yang dihasankan Syekh Al-Albani, man laisa minna, bukan termasuk golongan kita man tashabbaha bi ghairina, orang yang menyerupai dengan selain kami. Orang yang menyerupai selain kami. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyerupai ini diambil tashabbaha ini adalah diambil dari kata tashabbaha, tashabbahu tashabbuhan, artinya menyerupai gitu ya. Menyerupai dalam hal apa? Menyerupai terutama kebiasaan yang menjadi kebiasaan orang kafir, atau menyerupai
termasuk dari kekhususan ibadah mereka. Ya, di sini seorang muslim ya, dia memberatkan diri untuk menyerupai ya selain dari orang Islam, dari orang-orang kafir atau orang-orang yang melakukan perbuatan yang baru dalam hal agama, pada apa-apa yang menjadi kekhususan mereka, baik dalam hal ibadah atau kebiasaan. Ini sudah ya termasuk kategori apa? Tasyabbuh, menyerupai. Jadi kebiasaan orang kafir yang menjadi identitas, kebiasaan, kekhususan mereka, itu nggak boleh, ya. Atau ya menjadi kekhususan bentuk ibadah mereka, nah, ini juga nggak boleh. Namanya menyerupai, ya, namanya menyerupai, dan ini perkara yang dilarang di dalam Islam. Maka barang siapa yang melakukan itu, maka ya termasuk dari kelompok tersebut. Ya. Kenapa? Karena kata Syekh Abdullah ya, beliau mengatakan ya, barang siapa yang menyerupai orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh, karena solehan, maka dia akan menjadi soleh dan akan dikumpulkan nanti bersama mereka. Jadi ya, barang siapa yang ya tasyabbaha, menyerupai orang-orang yang soleh, ya, menyerupai mereka, maka akan jadi soleh dan akan yuhsyar, akan dikumpulkan nanti bersama mereka. Itulah almar'u ma'aman ahab. Ya, seseorang itu bersama yang dia sukai, yang dia cintai. Kalau dia cinta dan sukanya sama orang-orang yang soleh, maka akan dikumpulkan bersama mereka. Wa man tashabbaha bil kuffar aw bil fusaq fahuwa minhum. Dan barang siapa yang menyerupai orang-orang kafir, menyerupai mereka, ya, baik kebiasaan yang menjadi identitas dan kekhususan mereka, awil fusaq, ya, atau menyerupai orang yang memang ahli kemaksiatan, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari mereka, dan khawatirnya nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Hati-hati ya, terutama bagi para pemuda dalam mengidolakan orang. Hati-hati. Karena kalau sudah mengidolakan berarti ada unsur apa? Senang. Kalau udah ada unsur senang, nantinya malah menyerupai, ikut gayanya, ya, ikut menjadi adatnya dia. Ya, apalagi kalau dia bukan muslim, na'udzubillah. Ya, terlebih sekarang di zamannya medsos, ya, kadang orang salah mengidolakan orang, ya, salah untuk menjadikan qudwah itu siapa, kadang nggak tepat. Hati-hati. Nah, ini ya yang nampak dari hadis ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau. Tapi hadis yang kita bacakan tadi ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis tadi menunjukkan tentang barang siapa yang dia memberatkan diri untuk menyerupai seseorang, fahuwa mithluh, maka dia akan seperti orang tersebut. Ya, baik ya, dia menyerupai orang yang soleh, atau bifasik, atau dia menyerupai seperti orang yang fasik, yaitu orang yang senang dengan perbuatan fasik, maksiatan, atau bimubtadi' atau bikafir, atau dia menyerupai orang yang melakukan perbuatan bid'ah, atau bikafir, atau dia menyerupai orang kafir. Ya, maka Al-Imam Ibn Taimiyah tatkala menjelaskan hadis ini, ya, paling minim ya keadaan-keadaannya itu adalah akan menghantarkan pada tahrim, ya, pengharaman menyerupai orang-orang kafir. Ya, makanya Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-51,
wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Maka dan barang siapa yang yatawallahum, yang memberikan loyalitas kepada mereka di antara kalian, itu kepada orang-orang kafir, fa innahu minhum, maka dia termasuk dari mereka. Ya. Nah, ini perkara yang apa? Yang perlu diperhatikan. Kemudian Al-Imam As-San'ani rahimahullah, pengarang kitab Subulus Salam, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan tentang orang yang menyerupai al-fusaq, orang yang ahli kefasikan. Kana minhum, maka akan termasuk dari mereka. Au bil kufar, atau menyerupai orang-orang kafir, au bil mubtadi'ah, atau menyerupai orang-orang yang melakukan kebid'ahan, fi ayyi syai', pada sesuatu apapun yang menjadi kekhususan mereka. Bahkan di sini sampai pada tingkatan min malbus, bahkan sampai pada tingkatan pakaian, au markub, atau yang dikendarai, au hay'ah, atau penampilan, sampai betul-betul diikuti gayanya yang jadi kekhususan mereka. Nah, ini khawatir termasuk kategori larangan dari hadis tadi. Maka hadis ini merupakan apa? Merupakan penafian dari kesempurnaan iman. Bagi apa? Bagi yang menyerupai tadi, apalagi kalau yang dia serupai adalah orang-orang kafir yang merupakan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis tadi adalah di dalam Al-Qur'anul Karim banyak ayat yang mengandung larangan untuk taat kepada orang-orang kufar dan mengikuti mereka, dan peringatan dari mereka. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Surah Al-Imran ayat 100. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati fariqa, kelompok dari minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberikan Alkitab, baik Yahudi atau Nasara, yaruddukum, akan mengembalikan kalian, ba'da imanikum, setelah imannya kalian, kepada kekufuran. Ini penting makanya hati-hati terhadap hal yang seperti ini. Terlebih kalau ternyata orang-orang kufar itu diberikan wewenang, maka ini lebih bahaya lagi. Maka hati-hati terhadap penyerupaan kepada orang-orang kafir yang akan menghantarkan kita pada hal yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang berikutnya, pentingnya al-wala dan al-bara, loyalitas dan berlepas dirinya kita. Loyalitas yang kita berikan kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman. Adapun baroknya kita dari orang-orang musyrikin, orang-orang yang melakukan kesyirikan, berlepas diri dari mereka dan orang-orang kufar. Cuman kadang beratnya itu umat Islam banyak sekarang itu yang mengikuti kebiasaan orang-orang kufar, bahkan tidak terasa yang mereka ikuti itu terkadang berkaitan dengan hal-hal yang prinsip, bahkan termasuk hal ibadah sekalipun. Dan itu yang memang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa sira'an bi sira'in hatta law dakhalu juhra dabb taba'tumuhum. Kalian benar-benar akan mengikuti langkah-langkah jalan-jalan orang sebelum kalian,
Shibron bishibrin, sejengkal demi sejengkal. Sira'an bisira'in, apa ini namanya? Sahasta demi sahasta. Sampai kalau mereka masuk lubang biawak, kalian akan ikut. Qil, maka dikatakan, ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara? Maka Rasulullah mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, jadi tidak terasa kadang apa yang dilakukan oleh kaum muslimin justru malah mengikuti ya jalan-jalan dan ya tingkah laku mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Malah kadang tidak bangga menunjukkan identitas bahwa dia ini muslim dan pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini butuh dia apa? Butuh diperhatikan, ya. Bahkan ya para ulama sampai dalam hal pakaian pun ya. Nah, ya pakaian mubah, tapi kalau mengikuti ya gaya dan menyerupai orang-orang kafir jadi terlarang. Walaupun hukum asalnya adalah mubah, tapi kalau jadi kekhususan mereka ya, baik dalam hal adat mereka, maka ini perkara yang ya dilarang di dalam Islam. Kenapa? Karena tadi ya kita itu khawatir nanti mengikuti mereka dan akan dikumpulkan dengan mereka dan akan mendatangkan ya murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ya pokok dasar di dalam Islam itu adalah selalu menyelisihi orang-orang kufar. Ini penting. Ya, dalam hal apapun ya selalu menyelisihi mereka. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khaliful musyrikin. Ya, selisihilah orang-orang musyrikin. Ya. Ahfu asyawarib ya wa arkhu al-liha ya. Cukurlah kumis dan peliharalah lihya atau liha atau jenggot. Ya, karena orang-orang musyrikin ya mereka itu selalu kebalik, yang dipotong apa? Jenggotnya. Dengan orang muslim enggak, justru malah ya menyelisihi mereka. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan. Ini salah satu contoh yang dibawa oleh beliau. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya pelajaran yang berikutnya adalah ya hukum dalam menyerupai ini mesti dirinci ya. Yang pertama yang perlu diketahui, kalau menyerupai mereka dalam hal yang bukan jadi kekhususan mereka enggak ada masalah. Umpamanya ada orang yang pakai jam gitu ya. Jam itu kebiasaan mereka atau umum? Umum, tidak ada masalah. Ya, maka tidak mengapa orang pakai jam, bukan menjadi kekhususan mereka. Kemudian bantol, celana. Nah, ini jadi kekhususan mereka bukan? Bukan, umum. Ya, berarti tidak ada masalah orang juga pakai ya sarawil atau sirwal atau bantol atau celana. Karena ada ya kelompok yang tidak membolehkan pakai apa? Celana. Harus dan mesti pakai jubah atau izar atau sarung. Nah, ini berlebihan. Ya, karena bukan termasuk kategori identitas yang menjadi khas mereka. Artinya sudah menjadi umum. Ya. Kemudian ya sama saja orang tatkala pakai peci juga ya. Sekarang itu peci hitam itu bukan identitas satu ya firqah tertentu, enggak, itu sudah jadi apa? Umum, makanya disebut dengan peci apa? Peci nasional. Artinya nasional itu adalah umum gitu. Tidak berarti kalau ada yang pakai peci hitam berarti ini berarti manhajnya enggak. Tidak seperti itu. Ini tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan
tasyabbuh dengan kelompok tertentu, tidak. Jadi mesti dibedakan ya, karena ada orang itu yang salah dalam memahami ini. Ya, pokoknya hanya pukul rata. Nah, ini tidak dibenarkan ya. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, yang kedua, dalam masalah menyerupai mereka dalam masalah keduniawian ya, dalam masalah dunia. Ya, ini juga mesti ditafsil ya, dirinci apakah memang jadi kekhususan mereka ataukah tidak. Kalau tidak berarti hukumnya umum dan itu tidak dipermasalahkan dan boleh. Yang lebih detail di sini adalah penyerupaan dalam hal ibadah, ubudiyah. Nah, ini berbahaya. Ya, mengikuti model ibadah mereka. Ya. Dan ini ya terjadi pada zamannya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, tatkala mereka melewati pohon gitu ya, kemudian minta agar pohon itu dijadikan tempat digantungkannya senjata-senjata mereka untuk keberkahan. Mengikuti dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana juga hal ini terjadi pada umat-umat sebelumnya. Maka ini hati-hati, dia berkaitan dengan hal keyakinan, ubudiyah ya, yang menyerupai mereka, maka ini akan merontokkan iman, agama dan keyakinan seseorang. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya, kaum muslimin mesti ya kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dalam mempelajari Islam, dalam mengamalkan Islam dan juga dalam mendakwahkan Islam. Ya, terutama dalam hal ubudiyah, dalam hal ibadah dan juga akhlak dan kebiasaan yang baik yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.